Husain Abdullah bin Husain bin Tahir dengan kitab Sulam Taufiknya. Dan kita telah sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufik kita kepada pembahasan tentang kemaksiatan lisan. Dan sudah banyak macam-macam kemaksiatan lisan yang sudah kita sama-sama pelajari. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua dijaga oleh Allah, lisannya dijaga oleh Allah, tidak melakukan kemaksiatan apapun dengan lisan kita. Baik, kita lanjutkan. Wad-da'wa al-batilah. Dakwaan yang batil. Termasuk kemaksiatan lisan adalah dakwaan yang batil. Dakwaan itu gimana sih? Dakwa di pengadilan. Tuntutan di pengadilan. Ada seseorang datang melaporkan seseorang, melaporkan orang lain, kemudian menuntut A, B, C dan seterusnya, mengaku-ngaku telah dizalimi dan seterusnya, padahal tidak pernah dizalimi. Maka mengaku-ngakunya ini itulah dakwahan. Dan yang namanya mengaku-ngaku itu harus ada pembuktiannya. Dan yang namanya dakwaan batil berarti dakwaan yang terlepas, terbebas atau tidak didasari oleh bukti sama sekali. Pokoknya palsu. Atau didasari dengan bukti tapi bukti-buktinya juga dibuat-buat palsu. Yang seperti ini maksiat lisan dan dosa besar. Dosa besar. Dia tidak punya hak untuk menuntut, tapi kok menuntut? Ini dosa besar. Kemudian kita lanjutkan, kita tidak berpanjang masa dakwaan ini ya. Semoga kita terbebas dari tuntut menuntut di dunia dan di akhirat. Wa talaqul bid'i, dan talak bid'i. Bid'i itu ya bid'ah. Talak ya talak, mencerai. Kapan talak itu disebut bid'i? Ketika dilakukan di saat haid, saat istrinya haid, atau di saat istrinya suci, tapi dia sang suami yang mentalak ini menggauli istrinya dalam keadaan suci tersebut. Maka talaknya disebut talak bid'i. Hati-hati ini. Talak bid'i itu hukumnya gimana Ustaz? Jatuh talaknya. Jatuh talaknya, cuma dia dosa. Dia dosa. Maka hati-hati, perkara talak itu sendiri adalah perkara yang dibolehkan tapi paling tidak disukai oleh Allah. Kalau yang haram jelas dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Ini ada perkara yang memang tidak haram tapi Allah nggak senang. Apa itu? Talak ini. Talak ini. Dan talak itu ada tata caranya. Seandainya iya kau akan dilakukan oleh seorang suami, ingat ada tata caranya, ada aturannya. Enggak sembarang asal aku talak kamu, aku cerai kamu dan seterusnya, enggak begitu, ada aturan-aturannya.
Di antara aturan-aturan tersebut, jangan menjatuhkan talak di saat sang istri sedang haid, dan juga jangan menjatuhkan talak di saat sang istri sedang suci tapi sudah digauli dalam keadaan suci tersebut. Yang kayak gini ini menyusahkan. Menyusahkan yang seperti ini. Ini enggak diperbolehkan dalam Islam. Tentu ada hikmahnya, dan hikmah-hikmah tersebut insya Allah akan kita pelajari di tempatnya nanti. Insya Allah di tempatnya nanti. Artinya insya Allah kita nanti akan selesai kitab Sulam Taufik ini, akan lanjut kepada kitab-kitab lainnya yang insya Allah di antara pembahasannya adalah tentang munakahat, bab-bab nikah itu. Baik, kita lanjutkan. Yang jelas talaknya itu haram. Berarti yang mentalak dapat dosa, iya, tapi tetap jatuh. Tapi tetap jatuh. Kita lanjutkan. Wadh-dhihar. Wadh-dhiharu dan dhihar. Dhihar itu apa sih? Menyerupakan istrinya di dalam keharaman dengan mahramnya atau dengan anggota tubuh daripada mahramnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah terang-terangan dia tidak pernah akan mau lagi untuk menggauli istrinya karena menganggap istrinya seperti orang yang haram untuk dinikahi olehnya, atau bahasanya mahram seperti ibunya contohnya atau kakak perempuannya. Maka yang namanya zihar ini maksiat, dosa, dan ada kafarahnya, kifaratnya. Kifarat ini kalau dia tidak langsung mencerainya. Tapi kalau dia mencerainya dengan segera, kifaratnya nggak ada. Ustadz tidak mencerai Ustadz. Terus apa kafarahnya? Kafarahnya atau kifaratnya adalah tentu yang pertama membebaskan budak. Sekarang tidak ada perbudakan itu. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi penyakitan Ustadz, nggak mampu itu dia puasa berturut-turut 2 bulan lamanya itu. Ya sudah, kalau begitu berikan makan 60 fakir miskin, masing-masing 1 mud. 1 mud itu sekitar 6,7 ons. Kalau dibulatkan anggap deh 7 ons. Kriteria 1 mudnya gimana makanannya? Persis seperti yang kita keluarkan untuk zakat fitrah. Persis seperti itu. Jadi jangan main-main juga dengan zihar ini. Zihar itu sekali lagi menyerupakan istri kita dengan orang tua kita atau kakak perempuan kita atau mahram-mahram yang lainnya. Mahram itu perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi bagi kita, seorang laki-laki. Ustadz kok menyerupakan saja, kok sudah terkena keharaman begitu? Kenapa? Maksudnya menyerupakan di sini memang ada maksud secara terang-terangan. Dia mengatakan saya tidak akan pernah menggauli istri saya lagi selama-lamanya, gitu. Maka kalau sudah begitu gimana konsekuensinya? Antara cerai segera atau bayar kafarah tadi itu. Ya. Maka beliau mengatakan wa fi kafaratun in lam yutalliqha ba'dahu fawran, dan di dalam zihar tersebut ada resiko apa? Kafarah. In lam yutalliqha ba'dahu fawran, jikalau tidak segera mentalak atau mencerainya setelah pernyataan zihar. Apa itu? Wahya itqu raqabatin mu'minatin salimah, membebaskan. Kafarah itu adalah membebaskan budak yang beriman, salimah, yang selamat daripada aib-aib, daripada kekurangan. Fa in ajaza shama syahrain,
Dan tatkala dia tidak mampu maka berpuasa 2 bulan mutatabi'ain secara berturut-turut. Fa in ajaza at'ama 60 miskinan. Dan jikalau dia tidak mampu maka memberi makan 60 fakir miskin 60 muddan dengan 60 mud. Wa minha dan termasuk kemaksiatan lisan. Al-lahnu fil Qur'an. Al-lahnu fil Qur'an, kesalahan saat membaca Al-Qur'an. Itu juga maksiat lisan. Ustadz, maksudnya kesalahan itu gimana? Kalau begitu setiap yang belajar Quran kan mesti salah. Kalau gitu dosa dong Ustadz. Enggak, ini enggak termasuk. Yang dimaksud dengan kesalahan saat membaca Al-Quran adalah kesalahan dengan sengaja. Dia sengaja bacanya disalah-salahkan. Walaupun salahnya tersebut tidak merubah makna. Tapi tetap saja karena dia sengaja membaca dengan salah maka dia dosa. Sekali lagi, walaupun tidak merubah makna. Awas, Al-Quran bukan untuk main-main. Jangan sengaja disalah-salahkan ketika membaca. Enggak boleh. Walaupun untuk ngetes Ustadz, enggak boleh. Contoh ada santri pengen ngetes temennya, dia disalah-salahkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sengaja dia begitu. Biar dibenerin sama temennya. Oh, bukan fi lailatul qadar, lailatul qadar. Ada temennya di belakang. Gimana kalau begitu? Enggak. Jangan disalah-salahkan. Baca Quran tidak boleh disalah-salahkan. Tapi di luar sholat Ustadz, contohnya sang guru ngomong, saya akan baca, nanti kamu yang benerkan. Ya ini beda, pengecualian. Ini memang ngetes mana yang salah, tolong benarkan. Itu memang. Tapi dalam sholat bacanya serius. Dan kalau bisa yang seperti itu hindari deh, bahaya itu. Ngetes itu jangan nyalah-nyalahkan bacaan sendiri, jangan. Jangan seperti itu. Biarkan muridnya saja suruh baca, kemudian ketika ketahuan salahnya ya dibenarkan. Itu lebih enak. Ini bahaya, ini baca Quran sengaja disalah-salahkan itu bahaya. Baik, kita lanjut. Was-su'alu li ghaniyyin bimalin aw hirfatin. Allah. Soal meminta-minta. Yang mana yang meminta-mintanya li ghaniyin, orang yang mampu. Orang mampu, orang cukup kok minta-minta. Contohnya gimana? Ada orang dia punya, mampu ngelihat orang lain punya pakaian yang bagus. Sini, buat saya saja. Wah, ini bahaya ini. Haram itu kayak begitu itu. Enggak boleh begitu itu. Apalagi yang mohon maaf, para pengemis yang sebetulnya dia cukup, kemudian dia minta-minta. Mungkin menganggap bahwa dengan mengemis dia akan mendapatkan uang dengan cara mudah, tanpa keterampilan khusus, tanpa harus capek-capek. Sudah tinggal minta, ulurkan tangan, selesai. Tapi kalau Anda mampu kok meminta-minta, haram hukumnya. Haram hukumnya, haram. Bimalin, yang diminta itu harta, baik yang diminta harta atau hirfatin, atau pekerjaan tertentu. Atau barang begitu, barang-barang kerajinan, sama, nggak boleh. Ada pengecualian nggak Ustadz? Ada. Bagaimana yang dikecualikan? Yang dikecualikan antara teman dekat, teman sahabat. Yang memang sudah menjadi kebiasaan bahwa itu bukan sesuatu yang memberatkan. Contoh. Kita berkunjung ke teman kita. Teman kitanya adalah
orang yang cukup kaya raya. Ngelihat di depan rumahnya ada pohon jambu. Kemudian kita ngomong, minta dong jambunya, kayaknya enak nih. Boleh apa enggak? Kalau teman dekat tidak memberatkan, bahkan senang saat dipinta teman kita tersebut, maka tidak masuk dalam wilayah yang haram. Jadi antar teman yang sekira-kiranya ini teman nggak akan merasa berat, nggak akan merasa terbebani. Justru saat dipinta itu malah senang. Tapi bagaimana dengan teman yang memang kekurangan, Ustadz? Kita punya teman, dia jualan bakso, contohnya. Kemudian kita datang, karena teman dekat, gratis ya, Masya Allah. Ini nggak mampu orangnya, fakir. Dia jualan bakso untuk menghidupi keluarganya. Kemudian kita ngomong, cukup ya, nggak usah bayar ya, gratis ya. Teman, kita kan sahabatan, nggak boleh kayak begitu. Itu tetap masuk haram walaupun teman. Kenapa? Dugaan kuat teman kita tersebut berat untuk memberi. Karena dia saja keadaannya memang seperti itu. Dia jualan itu karena memang dia berharap dengan jualan tersebut bisa menafkahi anak istrinya. 1 rupiah sangat berharga bagi dia, nggak punya pekerjaan lain. Tanggungannya begitu banyak di luar sana. Kemudian kita datang mentang-mentang teman, kemudian makan baksonya selesai nggak bayar karena alasan kita kan teman, nggak boleh. Ini bukannya hati-hati ya. Berarti kalau begitu pada dasarnya sesama teman itu boleh untuk meminta begitu, tapi yang betul-betul bisa diyakini diduga kuat tidak memberatkan sama sekali, bahkan senang. Beda kalau teman kitanya memang saudagar bakso, punya kedai di mana-mana, punya kios di mana-mana, besar lagi kios-kiosnya. Kemudian selalu ngomong ke kita, main ya, silaturahim ya, oh siap. Saat kita datang, kemudian kita nanya, duh kayaknya enak nih makan bakso. Dia akan nyuguhin bakso kalaupun kita nggak minta. Cuman dengan diminta, oh enak nih kayaknya kalau makan bakso, dia tambah senang. Kenapa? Karena merasa karyanya, usahanya dihargai, bukan merasa berat. Hati-hati nih saling meminta begini. Pastikan dulu bahwa pertemanan itu betul-betul terjadi, kedekatan itu betul-betul terjalin, kemudian yang dipinta tidak memberatkan. Allah. Kalau sampai memberatkan nggak boleh. Apalagi nggak kenal tiba-tiba minta, aduh ini haram ini. Ini haram. Ini minta ya, bukan beda lagi kalau ngajak sedekah, ngajak infak, ngajak wakaf. Itu tidak masalah. Selama tidak ada paksaan di dalamnya. Kita sudah pernah bahas ya di buku kitab ini juga sama tentang masalah ini atau mirip-mirip dengan masalah ini. Nah, minta-minta itu sebutnya syihadah. Dalam bahasa fikih disebut dengan syihadah. Ustadz, apakah mutlak orang yang minta-minta itu haram, Ustadz? Kan kami sudah menyampaikan yang haram itu yang memang dia sebetulnya cukup punya. Beda lagi kalau dia memang tidak punya. Terpaksa harus meminta, itu urusan lain. Allah Maha tahu. Tapi kan namanya orang terpaksa itu biasanya dalam keadaan darurat saja. Dan saat darurat itu kan nggak sepanjang waktu darurat. Kalau dijadikan profesi memintanya, oh berarti bukan darurat. Termasuk sama juga nih contoh. Ada orang dia fakir, bukan orang kaya. Untuk makan dia meminta-minta. Karena sudah tidak ada jalan lain. Maka nggak dosa dia. Tapi di saat dia mendapatkan yang cukup, contohnya dia cukup. Dia sudah mendapatkan 1 karung beras, mendapatkan lauk dan seterusnya. Tapi ngelanjutkan minta-minta nih, minta-minta lanjutan ini haram bagi dia karena dia sudah cukup. Nah ini. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah semua yang hadir di sini Allah berikan kekayaan kecukupan. Tidak ada minta-minta. Wan nadhru biqasdi ihramil warith. Dan nazar
dengan tujuan untuk mengharamkan warisan. Nah, ini unik nih. Nazar dengan tujuan untuk mengharamkan warisan. Apa sih nazar itu? Nazar itu adalah iltizamu qurbatin lam tata'ayyan. Komitmen untuk melakukan satu ketaatan yang belum wajib. Artinya ketaatan yang tidak wajib. Maka apa ketaatan yang wajib? Contohnya sholat 5 waktu wajib. Maka kalau ada orang bernazar, saya kalau anak saya lulus nanti saya mau nazar sholat 5 waktu. Ya ngapain gak dinazarkan juga sudah wajib. Nggak sah nazarnya. Tapi kalau anak saya lulus nanti saya mau sholat tahajud, sah. Kenapa? Tahajud tidak wajib. Tapi nazar itu dengan sesuatu yang asalnya tidak wajib baru dinazarkan. Saat dinazarkan menjadi wajib. Sedekah asalnya tidak wajib. Tapi saat dinazarkan, kalau anak saya lulus nanti saya bernazar untuk bersedekah, maka hukum sedekah yang awalnya tidak wajib menjadi wajib. Ini ada orang, dia bernazar. Nazarnya ini tujuannya adalah untuk mengharamkan ahli waris mendapatkan bagiannya. Ahli waris untuk mengharamkan bagiannya. Awas, dan nazar ini mohon maaf bukan niat dalam hati, bukan. Nazar itu memang harus diucapkan. Makanya di antara syaratnya adalah lafzun yush'aru bil iltizam. Harus ada lafaz, kata-kata yang menunjukkan komitmen, itu nazar. Kalau belum diucapkan belum menjadi nazar. Belum menjadi nazar. Ini gimana Ustadz? Kok nazar untuk mengharamkan ahli waris mendapatkan warisannya? Contohnya gini, saya bernazar untuk menyedekahkan separuh harta saya kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin. Kan sedekah itu tidak wajib asalnya, tapi ketika dinazarkan menjadi wajib. Tapi punya tujuan yang bernazar ini supaya apa? Supaya yang ahli waris ketika beliau yang nazar ini meninggal nggak dapat warisannya atau berkurang warisannya. Oh, bahaya ini. Apalagi kalau semuanya. Maka gimana kalau begini? Nazarnya tidak sah. Nazarnya dianggap tidak sah. Ada pembahasan panjang dalam hal ini di kitab-kitab fikih sana. Yang jelas begini, harta yang kita miliki saat ini, di saat kita meninggal itu sudah otomatis menjadi miliknya ahli waris. Mungkin contoh ada orang tua jengkel betul sama anaknya. Kenapa? Anaknya susah diatur. Anaknya tidak beradab. Saking jengkelnya orang tua ini akhirnya bernazar. Nazar pokoknya digantungkan dengan sesuatu yang mudah terjadi. Saya nazar semua harta saya berikan untuk fakir miskin. 90% harta saya untuk fakir miskin. Tapi dalam hatinya dia mengatakan biar nanti anak saya nggak dapat warisan dari saya. Itu tujuannya. Yang begini haram. Enggak boleh. Kalau Anda mau sedekah, sedekah saja. Tapi jangan punya niatan begitu. Dengan ini dalam syariat ya, urusan ahli waris itu betul-betul dijaga betul. Anak-anak itu diperdulikan betul. Atau mungkin jarang ya kalau anak ke orang tua. Tapi bisa jadi ada saudara dengan saudaranya. Misalkan saudara si A tidak punya anak sama sekali. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kalau begitu nanti saat beliau meninggal di antara yang mewarisinya siapa? Kakak adiknya. Mewarisi itu. Akhirnya apa? Nazar hartanya
disedekahkan di jalan Allah semuanya untuk fakir miskin. Tujuannya apa? Biar kalau beliau meninggal kakak adiknya nggak dapat warisan. Nggak boleh, haram. Nggak boleh. Ya, ini indahnya dalam Islam ya. Islam itu khususnya untuk anak, coba perhatikan betul ini. Saat anak dalam kandungan betul-betul dijaga, dirawat, diperhatikan. Saat anak lahir, wajib bagi orang tua mengurusnya, merawatnya. Saat anak sudah mulai dewasa juga sama. Bahkan saat anak kok dewasa kemudian dia belum mampu, orang tuanya mampu, maka orang tuanya masih wajib menafkahi itu. Ini dalam Islam. Terus bagaimana kalau seandainya orang tua sudah meninggal? Nah lihat, nasib anak bagaimana? Itu masih diperhatikan dalam Islam. Sayyidina Amr bin As, sahabat baginda Nabi, dulu pernah beliau ini sakit keras. Sakitnya sakit parah. Sampai beliau mengira bahwa beliau akan meninggal sebab sakit tersebut. Tapi kenyataannya tidak. Namun di saat beliau sakit keras tersebut, saat itu beliau mengatakan pada baginda Nabi, ya Rasulullah, semua hartaku 100% di jalan Allah semuanya. Kata Rasulullah, tidak, jangan. Kalau gitu ya Rasulullah separuhnya saja, separuhnya di jalan Allah semuanya. Kata Rasulullah, jangan. Kalau gitu ya Rasulullah sepertiga saja di jalan Allah. Maksudnya diberikan untuk perjuangan. Kata Rasulullah, iya, bahasa kitanya sepertiga, dan itu pun sudah banyak. Sepertiga itu. Apa jawaban Rasulullah? Kenapa enggak nerima langsung saja 100% diambil begitu? Enggak. Kata Rasulullah, kamu meninggalkan anak keturunanmu, ahli warismu, dalam keadaan mereka cukup tidak meminta-minta, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan tidak cukup dan bisa meminta-minta. Apa maknanya? Anak itu sampai nanti orang tua sudah meninggal pun masih diperhatikan dalam Islam. Hebatnya Islam di situ tuh. Dalam kandungan diperhatikan, lahir masih kecil diperhatikan, saat remaja, dewasa, sudah menikah dalam keadaan tidak cukup masih diperhatikan, wajib bagi orang tuanya memberikan nafkah. Atau belum menikah dia sudah balik, kan sebetulnya asalnya seorang anak itu Pak Bu, kalau dia sudah balik dan mampu untuk bekerja, orang tua sudah tidak wajib menafkahi sama sekali. Sudah tanggungannya sendiri. Kalau sudah balik begitu. Tapi bagaimana dengan yang balik tapi dia belum bekerja, belum mampu, belum cukup dan seterusnya? Bagaimana dengan ini? Seperti contohnya santri itu rata-rata ya yang dewasa sudah balik. Tapi kan dia tidak bekerja. Kalau begitu masih kewajiban orang tua. Atau ada anaknya memang bukan nyantri, bukan apa, sudah balik, sudah dewasa, tapi memang tidak mampu untuk bekerja atau belum dapat kerjaan, intinya tidak mampu. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Masih wajib dinafkahi orang tua. Itu fakta. Sudah begitu, saat orang tua meninggal masih diperhatikan tuh. Warisannya jangan sampai hilang. Nggak boleh dinadarkan diberikan semua kepada orang lain, nggak boleh dalam Islam. Tetap dia akan dapat warisan jatahnya. Kemudian dalam hadis tadi yang kami sebutkan tentang Sayyidina Amr bin As, itu dijaga agar anak-anak keturunan kita dalam keadaan cukup, tidak meminta-minta. Ini Islam. Ini Islam, indahnya. Baik, kita lanjutkan. Wa tarkul wasiyati bidainin, dan tidak berwasiat tentang hutang. Maksudnya hutang yang tidak diketahui oleh selain dia.
Awas, hati-hati kalau kita berhutang kepada siapapun, hendaknya ada yang tahu. Jangan sampai yang tahu cuman kita aja, yang lain enggak. Istri kita enggak tahu, anak kita enggak tahu. Kalau meninggal gimana? Buat fitnah nanti. Kalau hutang terhadap seseorang hendaknya diberitahu. Walaupun pemberian tahu tersebut dalam konteks wasiat. Contohnya begini. Kalau saya meninggal nanti, tolong bayarkan hutang saya ke fulan ibn fulan. Kalau enggak wasiat sama sekali, enggak memberitahu sama sekali, apa yang akan terjadi? Bisa jadi hutangnya enggak dibayar. Kalau sudah enggak dibayar, apa yang terjadi? Akan ke bawah mati. Kalau sudah ke bawah mati, apa yang terjadi? Yaumul qiyamah dia akan dituntut untuk melunasi hutangnya. Bahkan dalam Islam itu bukan sekedar memberitahu ya, tapi maksudnya memberitahu itu adalah berwasiat untuk nanti dibereskan hutang-hutang tersebut. Walaupun nanti pembahasannya lain, Ustadz dibereskan kan kalau yang ditinggalkan ada. Contohnya ada orang meninggal, dia punya harta, dia punya hutang, bayarkan dulu hutangnya sebelum dibagi waris. Kan ketika seseorang meninggal nggak boleh warisannya atau hartanya langsung dibagi sebagai warisan, enggak. Harta yang ditinggalkan oleh mayit itu disebut dengan tarikatul mayit. Belum menjadi harta warisan, belum, kecuali sudah diambil untuk perawatan jenazah, sudah diambil untuk hak-hak Allah. Contohnya dia sudah wajib haji tapi belum menunaikan haji, ambilkan dulu dari hartanya untuk menunaikan haji. Ada lagi nggak? Ada contohnya, ada hak-haknya hamba-hamba Allah, dia punya hutang terhadap sesama, baik hutang yang dulu hutang uang sudah dipakai uangnya jadi tanggung jawabnya, atau hutang yang berkaitan dengan harta benda yang masih ada. Barangkali mobilnya masih punya hutang, ada kaitan dengan orang lain, motornya, rumahnya dan seterusnya, itu bereskan dulu. Bereskan dulu. Termasuk ada wasiat enggak dari sepertiga yang ditinggalkan. Sudah dibereskan semuanya, perawatan jenazah, kemudian hak-hak Allah, hak-hak hamba Allah, kemudian wasiat, sudah beres semuanya baru diambilkan atau sisanya disebut dengan harta warisan. Kalau sudah begitu baru boleh dibagi. Boleh dibagi. Pertanyaannya, kalau orang tuanya tadi itu contohnya tidak berwasiat bahwa dia punya hutang dan tolong bayar, kenapa yang terjadi? Ada orang tiba-tiba datang, Pak, ini keluarganya Pak Anu ya, iya, Pak Anu punya hutang terhadap saya. Sekian, ahli warisnya masa bodoh katanya. Gak pernah ada yang tahu kok. Kalau begitu ya sudah, tanggung sendiri resikonya. Jangan begitu juga ahli warisnya. Bukan tanggung sendiri resikonya, yang menanggung itu orang tuamu yang mewariskan. Yang bahaya itu. Kalau memang ada hartanya, selesaikan dengan hartanya. Itu hartanya beliau kan. Tapi apapun itu, agar selamat dari yang seperti ini, musibah yang besar ini, tolong kalau punya hutang, ada yang tahu, wasiat untuk dibayarkan. Ustadz, kalau ternyata yang ditinggalkan itu nggak ada Ustadz, memang murni tinggal utang aja Ustadz, harta bendanya habis Ustadz, udah utang aja, ini murni tinggal hutang sisanya. Rumah nggak ada, mobil nggak karena ngontrak misalkan, mobil nggak ada karena nggak punya, motor nggak ada juga karena nggak punya. Tapi yang tersisa hanya hutang. Ini gimana Ustadz? Maka ada perdebatan panjang di sini. Mazhab kita nggak wajib, tapi dianjurkan dengan sangat ahli waris untuk membayarkan hutang-hutangnya. Jadi jangan nuntut ke anaknya, jangan nuntut, enggak, sudah. Kalau sudah begitu, meminta ya boleh, kebijaksanaan. Tapi tetap kalau nggak dibayarkan dituntut nanti yaumul qiyamah. Makanya begini, jangan karena mendengar pendapat ini, kan nggak ada harta benda yang ditinggalkan sebagai warisan, kita mau bayar pakai apa? Kan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau tidak ada harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit, maka hutangnya tidak wajib dibayar oleh ahli warisnya.
Dari sisi itu ada benarnya. Tapi tolong berpikirnya jangan begitu mindsetnya. Coba berpikir begini. Kalau itu nggak dilunasi sama kita, yaumal qiyamah nanti dia akan dituntut. Anak berbakti masa mau membiarkan orang tuanya dituntut? Masa mau membiarkan orang tuanya pahalanya habis karena untuk bayar hutang? Masa mau membiarkan orang tuanya contohnya harus menanggung dosa karena memang dia punya hak terhadap orang lain? Kan nggak begitu anak soleh. Jadi sekarang sudah bukan konteksnya wajib atau tidak wajib. Ulama membahas wajib atau tidak wajib, ini kaitannya dengan yang nuntut hutang juga nih. Supaya tahu bahwa jangan nuntut ahli warisnya, ngejar-ngejar ahli warisnya, jangan. Anda meminta silahkan, boleh memberitahu silahkan. Menuntut, mengejar, jangan. Karena nggak ada harta warisan yang ditinggalkan. Beda kalau orang kaya, dituntut, dikejar, memang harus begitu. Tapi hendaknya untuk ahli warisnya, berpikir bagaimana itu. Kalau yang meninggal ayahnya, bagaimana ayahnya nanti menanggung hutang. Bagaimana, itu harus dipikirkan. Ya. Dan itu juga cara bakti kepada orang tua. Ya Allah, ya Allah. Baik. Walintimau ila ghairi abi au ghairi mawali. Walintima, itima itu menisbatkan diri, menyambungkan diri, mengaitkan diri kepada selain ayahnya atau selain daripada yang memerdekakannya. Contohnya namanya Ujang bin Asep. Ayahnya adalah Asep. Tapi karena nama Asep kurang keren di dunia modern, dia punya tetangga namanya Michael. Akhirnya dia ngakunya Ujang bin Michael. Haram itu. Kasihan itu. Sejak kapan Mang Asep jadi Michael itu? Gak perlu begitu, haram. Gak boleh. Sudah Ujang bin Asep ya Ujang bin Asep. Gak usah mentang-mentang nama kurang keren. Bukan, yang ada tuh bukan kurang keren, kita yang kurang percaya diri. Nama Ujang, nama Asep, Mamat itu keren sekali. Hanya kita yang kurang percaya diri. Kenapa? Karena kita merasa kebudayaan kita ini di bawah. Kebudayaan orang lain ada di atas. Padahal enggak begitu. Coba kalau kita bangga dengan nama-nama itu. Orang barat yang namanya Michael berubah jadi Ujang Asep itu. Karena kitanya saja kalah. Kitanya enggak percaya diri. Dan ini memang watak-watak banyak orang Indonesia seperti ini. Watak-watak ngalahan bukan pada tempatnya. Baik, jadi itu ya, menasabkan atau menisbahkan diri kepada selain ayahnya, kepada selain daripada yang memerdekakannya itu enggak boleh. Enggak boleh. Bukan hanya enggak boleh, haram. Wal khidbatu ala khidbati akhi, melamar di atas lamaran saudaranya sesama muslim. Maksudnya melamar saudaranya ini lamaran begini. Ada si A melamar seorang wanita. Kemudian si B ikut-ikutan ngelamar juga. Ini enggak boleh kalau si A tersebut belum jelas-jelas ditolak. Apalagi si A-nya sudah diterima lamarannya. Terus ada yang mengatakan selama janur kuning belum melengkung, maka semuanya masih mungkin terjadi. Kalau gitu si B melamar si wanita yang sama, akhirnya untuk membatalkan lamaran si A, haram. Dosa. Sudah, kalau sudah dilamar duluan, biarkan ada kejelasan. Kalau ketika jawabannya, oh enggak diterima, maka silakan wahai B, Anda maju. Itu oke. Kalau lagi dalam proses lamaran, jangan ikut-ikutan ngelamar juga. Alasan janur kuning belum melengkung dan satu tenda biru dan apa itu. Enggak begitu. Jaga perasaan orang lain. Apalagi yang si B ini ngelamar, seserahannya banyak banget misalkan. Pakai jalur orang dalam lagi, ngerayu bapaknya dan seterusnya. Ini kan lebih repot.
Enggak boleh. Dalam Islam enggak begitu. Kalau sudah dilamar orang lain, tunggu. Kalau jawabannya kok ternyata tidak, silahkan maju. Kalau jawabannya iya, jangan pernah maju, itu haram. Bahkan kalau belum dijawab juga enggak usah ikut-ikutan. Baik, kita lanjut. Wal fatwa bi ghairi ilmin, dan fatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Kata para ulama, walau sadafas shawab, walaupun ternyata kebetulan fatwanya tersebut benar. Ada orang ditanya tentang hukum syariat. Apa hukumnya sholat tahajud? Dia nggak pernah tahu. Kemudian dia ngomong sunnah saja kok. Benar kan sunnah? Tapi saat dia berfatwa, dia nggak tahu sebetulnya, maka tetap haram walaupun fatwanya benar. Karena orang berfatwa itu harus berdasarkan ilmu. Di saat salah pun nanti fatwanya, saat salah kalau dia punya ilmu, salah ijtihadnya akan dapat pahala kok. Itu indahnya itu. Maka Masya Allah, ilmu itu gitu. Coba perhatikan. Ilmu bisa menjadikan sesuatu yang asalnya haram menjadi halal. Gimana itu contohnya? Seekor anjing yang dilatih untuk berburu, dia tahu caranya berburu dan seterusnya. Kemudian saat berburu menggigit hewan buruannya, maka apa hukum hewan buruannya? Najis atau gimana? Dimaafkan itu. Nanti yang bekas gigitannya buang, tapi nanti bisa halal itu. Allah. Indahnya begitu. Tapi kalau bukan itu adalah anjing terdidik, dia anjing liar, mohon maaf, kemudian kita lihat dia sedang menggigiti mangsanya, mati, haram itu, bangke itu. Karena dididik, karena diajari ilmu. Ini untuk pendekatan pemahaman saja. Lebih tepatnya adalah lihat, seorang qadhi, hakim, seorang mufti, ahli fatwa, seorang ulama, ketika ditanya tentang satu permasalahan, diminta untuk menghukumi satu hukum, satu permasalahan, satu kasus, kemudian fatwanya, jawabannya, hukumnya berdasarkan ilmu, walaupun salah tetap dapat pahala. Apalagi benar, double itu pahalanya. Tapi yang nggak punya ilmu, walaupun benar tetap dapat dosa. Maka jangan main-main urusan ini. Nggak tahu, cukup bilang tidak tahu. Tidak usah meraba-raba kemudian mengatakan A, B, C, barangkali benar. Enggak. Walaupun benar, kalau tidak punya ilmunya tetap dosa. Sehingga dikatakan ajra'ukum al-fatwa ajra'ukum 'alan nar, kata para ulama. Yang paling berani berfatwa, maka paling berani masuk neraka. Dan memang disayangkan, masa kita ini masa di mana akses informasi begitu terbuka. Sehingga di media-media sosial banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan agama padahal ngaji kecan pernah, kata orang tua. Cuman ikut sehari 2 hari dalam kajian singkat namanya daurah. Besok sudah duduk di kursi, sudah berfatwa seperti ulama. Dosa, percaya, dosa. Nggak boleh. Fatwa itu hanya untuk ahlinya. Hanya untuk ahlinya. Ya Rabb, ya Rabb. Sudah begitu nyalah-nyalahkan orang lain lagi. Ulama anu salah. Karena yang benar begini. Tanya, kamu dari mana? Kata siapa? Itu kata Google, innalillahi. Itu kata guru saya. Lah gurunya juga nggak jelas siapa. Pernah ngaji di mana? You ngaji fikih sama siapa? Ulama-ulama ahlussunnah wal jamaah kalau ditanya, contohnya, kamu itu ngaji kitab Ushulul Taufik dari siapa? Maka bisa menjawab gurunya. Gurunya si A, dari mana? Si B, terus sampai pengarang kitabnya. Ngaji hadis Riyadhus Shalihin dari mana? Dari gurunya. Terus kata sampai selesai, sampai pengarang kitabnya, Imam Nawawi. Hadis ini, hadis itu, ada sanadnya, nggak sembarangan.
Sekarang di antara kekacauan yang terjadi, Masya Allah, ada orang nyalahkan nyalahkan Quran, kan seharusnya begini, dia yang salah ternyata, nggak ngerti bahasa Arab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita nggak sebut, ada orang, ya Allah, nggak ngerti bahasa Arab sama sekali kok nyalahkan. Baik begitu ya, jadi fatwa ini nggak sembarangan. Nah maka dari itu sama bapak-bapak ibu-ibu, ngaji juga nggak sembarangan. Jangan asal ngaji itu, yang penting katanya Ustadz enak loh penyampaiannya, apalagi penuh dengan tawa dan canda. Oh kalau begitu nyari pelawak Anda, nyari hiburan Anda. Nggak begitu, ngaji itu penuh dengan kekhusyuan. Hiburannya tetap ada, tapi tetap kekhusyuan, kehormatannya dijaga. Ini kami pertegas ya masalah ini. Karena faktanya begitu, kalau dia nggak punya ilmu, dia berfatwa dosa. Pertanyaannya, gimana itu para murid-muridnya kayak begitu itu? La haula wala quwata illa billah. Semoga kita dijaga semua dari ketersesatan. Baik, wal hukmu bi ghairi hukmillah, dan menghukumi dengan hukum selain hukum Allah. Ini maksiat dosa. Ini ada rincian ya. Terkadang menghukumi dengan selain hukum Allah itu bisa kafir ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Terkadang tidak sampai kafir, hanya dosa saja. Kapan menghukumi dengan hukum selain hukum Allah, selain hukum syariat Islam, selain hukum agama Islam itu menjadi kafir? Di saat dia meyakini bahwa hukum tersebut lebih baik daripada hukum syariat Islam. Di saat dia meyakini kebenaran itu ada pada hukum selain Islam. Tapi kalau dia menghukumi dengan hukum selain hukum Islam, tetap meyakini hukum Islam adalah yang terbaik, enggak sampai kafir. Yang benar hukum Islam, enggak sampai kafir. Enggak sampai derajat kafir, cuman dosa saja. Maka berat, Masya Allah. Jadi hakim, jadi itu berat. Kalau bertentangan dengan hukum Islam, kemudian dia kok merasa lebih baik hukum tersebut, yang benar ada di hukum tersebut, yang bertentangan dengan hukum Islam tersebut, dia bisa kafir. Tapi kalau tidak, kebanyakan kan ya, umat Islam ini meyakini bahwa yang benar tetap adalah agama Allah. Cuman aturannya sudah begini, alasannya begitu, enggak sampai kafir. Maka jangan gampang-gampang mengkafirkan juga dalam hal ini.